Ayu Lestari adalah putri pertama dari kedua orang tuanya. Ayu masih memiliki 3 saudara lagi. Ayah Ayu merupakan tentara yang berdinas di Lombok, sedangkan ibunya asli orang Bandung. Selepas sekolah di Bandung, Ayu langsung memutuskan untuk menikah. Saat itu Ayu menerima lamaran Praka Martin yang merupakan seorang tentara angkatan darat. Dari pernikahan keduanya lahirlah seorang putra. Lantas setelah menikah, Ayu mengikuti suaminya dinas ke Tapanuli Selatan. Selama menikah, rumah tangga Ayu dan suaminya ternyata tidak cukup harmonis. Keduanya sering sekali bertengkar. Bahkan pertengkaran mereka sudah terjadi saat keduanya masih tinggal di Bandung. Saat masih di Bandung, Ayu sempat mengadukan masalah rumah tangganya kepada atasan suaminya. Lantaran laporan Ayu, Praka Martin pun pernah dihukum komandannya. Setelah dipindahkan ke Tapanuli Selatan, Praka Martin ditempatkan dinas di Korem 023 Kawal Samudra Sibolga. Dan selama tinggal di sana, rumah tangga keduanya masih juga tak merasakan kebahagiaan. Sering sekali keduanya bertengkar. Hal itulah yang membuat Praka Martin lebih banyak di luar rumah. Hingga Praka Martin bertemu dengan seorang wanita bernama Winda Novianti. Sambutan hangat Winda membuat Praka Martin melabuhkan hatinya. Keduanya pun menjalin hubungan haram. Setelah beberapa lama berselingkuh, Ayu pada akhirnya mengetahui perselingkuhan suaminya. Dan lagi-lagi keduanya pun bertengkar hebat. Bahkan dalam pertengkaran saat itu, Ayu sampai mengancam Praka Martin. Namun ternyata amarah Ayu tak sampai hanya sebatas pengancaman kepada suaminya itu. Ayu bahkan sampai menemui Winda. Saat itu Ayu sudah sempat melabrak Winda di depan umum. Kejadian itu tentunya membuat Winda sangat malu. Bahkan sejak saat itu Winda malah menaruh sakit hati dan dendam kepada Ayu. Meskipun sudah diperingatin Ayu, hubungan Praka Martin dan Winda selingkuhannya itu ternyata masih juga berlanjut. Sebab itulah rumah tangga Praka Martin dan Ayu semakin kacau balau. Hingga di awal tahun 2020, Praka Martin memiliki niat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan tak wajar. Martin yang sudah sangat membenci Ayu terpikir untuk membunuh ibu dari anaknya itu. Awalnya keinginannya itu ia ceritakan pada Winda selingkuhannya. Saat itu Winda sempat mengingatkan Martin agar mencari jalan lain saja. Namun dengan alasan sakit hati yang sudah dalam, Martin tetap ingin membunuh Ayu. Namun Martin tak berniat membunuh dengan tangannya. Ia ingin orang lain saja yang menyelesaikan sakit hatinya itu. Martin lantas meminta Winda untuk mencari orang yang mau membunuh Ayu. Singkat cerita, ternyata Winda tak menemukan orang yang diminta Martin. Lantas Martin memutuskan untuk mencari sendiri saja. Hingga pada akhirnya Martin menemukan orang yang ia cari. Namun saat itu bayarannya cukup mahal. Uang Martin tak cukup. Karena itulah Martin meminta uang kepada Winda. Namun rupanya Winda juga tak punya uang. Tak mau putus akal, Martin lantas menyuruh Winda mendatangi temannya yang bernama Samaria Magdalena untuk meminjam uang. Winda lantas pergi menemui Magdalena di kosnya. Namun rupanya Magdalena juga tidak punya uang. Hal itu pun lantas diberitahukan Winda ke Martin. Di bulan April 2020, Martin mengajak Winda ke kos Magdalena. Lantaran tak punya uang untuk bayar orang, Martin kemudian mengajak Winda dan Magdalena untuk mengeksekusi Ayu istrinya. Setelah berbincang beberapa saat, kedua wanita itu pun menyetujui ajakan Martin, terutama Winda yang juga menyimpan sakit hati pada Ayu setelah dilabrak di depan umum. Setelahnya di kamar kos Magdalena, ketiganya mengatur rencana di mana Ayu nanti bakal mereka eksekusi dengan drama seakan-akan Ayu dan Martin nanti dibegal di jalan. Dan lagi-lagi rencana Martin itu disetujui Winda dan Magdalena.
Di tanggal 9 April 2020, Martin pergi membeli besi. Besi itu nanti bakal ia pakai untuk mengeksekusi Ayu. Beberapa jam sebelum rencana, Martin mengajak Winda dan Magdalena ke PLTA Sipan Sihaporas. Rencananya di tempat inilah nanti Ayu bakal dieksekusi. Setelah itu, Martin menitipkan motor dan besi yang tadi di kos Magdalena. Malam harinya, Martin menyuruh Winda datang ke kos Magdalena. Martin juga mengingatkan Winda jika di sana sudah ada motor dan juga besi. Sekitaran jam 8 malam, Martin mengajak Ayu jalan-jalan. Anak mereka titipkan di rumah tetangganya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Winda membonceng Magdalena yang saat itu membawa besi untuk menemui Martin di jalan. Setibanya di jalan sekitaran PLTA Sipan Sihaporas, mereka pun berpas-pasan. Setelah itu Winda dan Magdalena mengikuti dari belakang. Martin lantas memperlambat laju motornya. Dan di saat lokasi yang sepi, dari belakang Winda memepet motor Martin. Seketika itu jugalah Magdalena menyerang bagian belakang Ayu. Mereka pun jatuh bersamaan di tengah jalan. Saat terjatuh itu, Martinlah yang pertama kali bangun. Martin lantas mengambil besi yang tadi dan kemudian menyerang Ayu. Martin lantas menyeret Ayu ke semak-semak. Di sana, Ayu sempat berucap, "Tega kali kau bang, gimana nanti anakmu? Bang, aku titip anak kita." Mendengar itu, Martin kembali menyerang Ayu, hingga nanti jasad Ayu sebagian ia buang ke tempat pembuangan sampah dan sebagian lagi ia tinggalkan di sekitaran PLTA. Setelah selesai, ketiga pelaku pun pulang masing-masing. Saat itu Martin sempat memberi Magdalena uang 2,5 juta sebagai ucapan terima kasihnya. Martin kemudian pulang untuk mengambil anaknya. Setibanya di rumah tetangganya, Martin sempat bercerita kepada tetangganya itu jika istrinya entah pergi kemana. 2 hari setelah kejadian, Martin melapor jika istrinya hilang. Pencarian pun dilakukan. Bukan hanya polisi, teman-teman Ayu juga ikut mencari. Namun kejadian Ayu hilang ternyata tidak diberitahukan Martin ke keluarga Ayu di Bandung. Hingga ayah Ayu yang bertugas di Lombok diberitahukan temannya yang bertugas di Tapanuli. Saat itu ayah Ayu sempat kaget. Ia kemudian menelepon Martin. Di saat inilah ayah Ayu curiga dengan Martin. Setelah respon Martin yang dingin perihal hilangnya istrinya, ayah Ayu lantas pulang ke Bandung. Bersama keluarga dari Bandung, ayah Ayu datang ke Sibolga guna mencari Ayu. Setelah 1 bulan, Ayu tak ada kabar. Akhirnya di tanggal 20 Mei 2020, warga sekitaran PLTA menemukan kerangka manusia yang tak utuh. Kerangka itu lantas dibawa ke rumah sakit untuk tes DNA. Penemuan kerangka itu pun dikaitkan dengan laporan orang hilang. Hingga berdasarkan tes DNA, dipastikanlah jika itu adalah kerangka Ayu. Tidak ada orang yang paling dicurigai kecuali Martin, terlebih setelah tetangga bersaksi jika terakhir kali Ayu pergi dengan Praka Martin dan setelahnya tak pernah pulang lagi, serta alasan Praka Martin kepada tetangga yang saat itu membuat polisi curiga. Martin pun diinterogasi. Setelah berbelit-belit, akhirnya Martin tak kuat juga dengan tekanan penyidik. Ia pun mengakui semuanya. Maka tersebutlah nama Winda dan Magdalena. Pengadilan untuk Praka Martin pun digelar di Pengadilan Negeri Militer. Oleh Hakim, Martin dihukum penjara 20 tahun. Padahal harusnya ia dihukum mati. Namun mempertimbangkan mental anaknya yang baru kehilangan ibunya, maka hukum mati pun dibatalkan. Hakim sempat memerintahkan Martin untuk meminta maaf kepada ibu kandungnya dan pada putri kandungnya atas apa yang sudah ia lakukan. Sementara itu, Winda dan Magdalena divonis hukuman penjara 17 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya.
Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.